Ternyata itu karena kita terlalu lelah untuk mengambil keputusan. Itu nggak punya satu hal untuk difokusin. Penting banget untuk mempunyai aturan 90-1-1. Jadi aku mau cerita, it's voice journal. Sebenarnya mulai kemarin itu aku udah rencana bikin voice journal, atau lebih tepatnya ngobrol, tapi cuma rekam suara aja. Banget hal yang aku negosiasiin di hari tersebut, sehingga aku nggak ambil tindakan, akhirnya tidak dapat apa-apa. Dan hari ini aku nemuin video yang isinya itu seperti ini. Kenapa sih kita itu bisa sulit untuk konsisten? Ternyata itu karena kita terlalu lelah untuk mengambil keputusan. Kita terlalu banyak mempunyai pilihan, sehingga kita itu energinya habis untuk berpikir, tetapi kita tidak kunjung bertindak. Katanya videonya itu kayak gitu. Dan hal itu tuh bisa terjadi karena kita itu nggak punya satu hal untuk difokusin, sehingga kamu itu punya banyak hal yang ingin kamu lakuin, tetapi tidak kunjung kamu kerjakan karena fokus kita terbagi. Makanya penting banget untuk mempunyai aturan 90-1-1. Nah, di aturan tersebut 90-1-1 itu adalah selama 90 hari ke depan, 90 menit pertama lakuin satu hal yang utama. Jadi satu hal itu adalah hal yang gak bisa kamu negosiasiin. Dan ini menurut aku ngebantu aku untuk mengecilkan pilihan, karena semakin sedikit kita punya pilihan, itu kita semakin fokus gitu ngerjain satu hal, dan akhirnya ada output yang kita hasilkan. Dari aturan 90-1-1 itu, kamu akan bisa berhenti bertanya-tanya, apa nih hal yang harus aku lakuin hari ini? Karena kamu punya hal yang tidak bisa kamu negosiasiin. Kamu tahu harus ngelakuin apa dulu, dan kamu lakuin saja, sehingga menciptakan fokus. Kamu sudah berada di level tidak memikirkan harus melakukan apa. Kalau misalnya 90 hari ke depan kamu melakukan hal yang sama itu terus, sebagai hal utama yang harus kamu lakuin dulu, kayak disiplin itu menjadi seperti kebebasan, bukan sebagai pembatasan lagi. Dan ini tuh sangat ampuh gitu. Langsung bangun di pagi hari terus mengerjakan hal pertama yang harus kamu lakuin dulu. Oh, aku mau balik lagi, aku mau kasih pesan untuk diriku. Misalnya di masa depan aku kayak bingung mau mulai konten apa gitu ya. Ternyata hal ini yang perlu aku ingat lagi. Agar bisa fokus, kamu harus tentuin aturan 90-1-1. Agar kamu punya output di hari itu, kamu dapat menghasilkan konten. Meskipun kamu bingung mau ngomongin apa, ternyata ini yang perlu kamu ingat. Breakdown apa yang menjadi masalah kamu, coba cahin. Oh, aku kemarin sulit bikin konten karena aku merasa di sini terlalu bising. Aku terlalu sibuk memikirkan apa yang akan orang pikirkan tentang kegiatan aku, malah membuat aku tidak menghasilkan output. Dan ketika hal itu terjadi, ingat ini, katakan pada dirimu, I don't care what people think about me, selama aku tidak merugikan yang lain. Dan kamu itu gak sepenting itu untuk terus diperhatiin. Ini kayak spotlight effect gitu. Setiap orang itu punya hidup mereka sendiri yang perlu diurus, dan mereka akan lupain kamu dalam 3 menit. Kamu tuh gak sepenting itu, ingat itu ya. Misalnya kamu kesulitan untuk ngomong depan kamera, itu yang kemarin aku rasain. Ingat ini, untuk rekam per kalimat. Dan kamu bisa pakai prinsip ini. Kamu ngobrol untuk jelasin ke orang lain biar dia paham. Coba challenge diri, bikin konten di luar zona nyaman. Misalnya bikin konten di ruang tamu. Jadi meskipun keadaannya bagaimana, kamu tetap fokus ke diri kamu, dan you don't care about people think about you gitu. Untuk bisa ngomong secara lancar, kamu harus paham dulu nih maksud yang kamu omongin, sehingga kamu nggak terpaku sama teks. Kalau misalnya kamu masih belum paham apa yang kamu omongin, tapi kamu membaca teks, kedengarannya itu kayak kaku banget. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa lepas dari teks, kamu baca dulu, coba ungkapin dengan bahasa kamu sendiri. Misalnya aku ngeblank mau ngomong apa, aku matiin terus aku rekam lagi ketika aku udah tahu apa yang aku mau omongin. Kita balik lagi nih di aturan 90-1-1. Atau selama 90 hari ke depan, selama 90 menit pertama kamu melakukan hal yang sama, itu bakal membentuk identitas.
Jadi identitas adalah dasar dari konsistensi. Aku rekam ini kan di awal-awal tahun baru atau masih Januari 2026. Kayak booming banget yang namanya vision board atau kita menata ulang diri kita. Menurut aku dari goals yang sudah kita tetapin, misalnya kita nggak tahu mau ngelakuin apa, kita harus melihat jauh ke depan. Misalnya 5 tahun lagi kita ingin jadi apa, kemudian kita breakdown langkah-langkah kecilnya seperti apa, setiap tahunnya kayak gimana, hingga setiap bulannya, kemudian setiap harinya harus ngelakuin apa aja. Kita harus ubah goals itu untuk menjadi project. Ini di level 2 yang aku tahu dalam mewujudkan mimpi. Dari goals kita ubah ke project. Kalau misalnya goals kita adalah target finansial, maka kita ubah jadi project menghasilkan 1 juta sehari, kayak misalnya gitulah. Dan di level 3 yang barusan aku tahu adalah di project tersebut kita harus mengubahnya menjadi identitas. Biar kita bisa konsisten adalah membentuk identitas baru yang mau kita bangun itu seperti apa. Kalau misalnya project kita adalah untuk monetisasi YouTube, identitas yang kita bangun adalah aku adalah orang yang upload konten YouTube tiap 2 hari sekali. Identitas yang mau kita bentuk seperti ini tuh kayak afirmasi yang bisa ngedorong aku untuk melakukan hal tersebut. Ada lagi nih yang mau aku bagiin ke kalian. Sebenarnya aku itu punya banyak keinginan, dan semakin banyak keinginan fokusku semakin terpecah belah. Penting banget untuk fokus ke satu hal dan katakan ke diri kita bahwa keinginan yang kita inginkan itu bukan untuk ditinggalkan. Jadi ini tuh kayak bikin daftar parkir keinginan gitu. Hal yang ingin aku lakuin apa aja aku tulis sebagai daftar tunggu atau parkir keinginan, dan aku pilih satu hal untuk mau aku lakuin selama 90 hari ke depan. 90 hari ke depan bukan tentang meninggalkan mimpi lain, tapi tentang menunda dengan sadar untuk menggapainya secara perlahan. Quotes ini tuh kayak relatable banget bagi kita yang punya banyak banget keinginan. Kalau misalnya goalsnya adalah belajar ngomong bahasa Inggris, maka identitas yang harus kita bentuk adalah aku adalah orang yang latihan speaking English tiap hari. Makin kita sering mengucapkannya secara berulang masuk ke diri kita sebagai afirmasi, kita meyakininya, kayak ngebentuk identitas diri, mendorong kita melakukan hal tersebut kayak gitu loh. Dan jika kamu mulai paham apa yang mau kamu lakuin, coba ikutin langkah ini. Yang pertama, coba pilih satu hal, kemudian jadikan hal tersebut adalah hal pertama yang kamu lakukan sebelum terdistraksi hal lain. Hal penting yang kamu lakuin dulu. Kemudian, kamu harus lacak habitnya secara visual. Kamu bisa pakai kalender fisik, tempel ke dinding. Jika kamu nyelesainya, buat X besar pada hari itu. Tugas kamu adalah untuk terus membuat rantai itu begitu panjang, sehingga tanpa berpikir kamu bisa langsung ngelakuinnya. Dan apapun yang terjadi, do it anyway. Ketika muncul perasaan bosan, pikiran kayak aku sepertinya nggak bertumbuh, kayak aku tetap di posisi yang sama, anggap aja hal itu wajar dan tetap lakuin itu. Dan ketika kamu melewatkan 1 hari, itu nggak apa-apa, tetapi jangan lewatkan 2 hari berturut-turut. Ketika hal itu kamu lakukan, otak itu akan berpikir ulang, aku sudah menundanya 2 hari. Sistem yang kamu bangun itu kayak runtuh semua. Satu lagi, yaitu showing up. Apapun yang terjadi, showing up. Letakkan diri kamu di kondisi kamu harus ngelakuinnya. Kamu melakukan hal itu setiap hari, artinya kamu showing up. Aturan 91-1 itu akan memutus rantai. Mulai lagi dari 0. 30 hari pertama, you are doing the work. 30 hari kedua, the work doing something to you. Dan 30 hari terakhir, kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu tidak lagi bernegosiasi dengan pikiran kamu, tidak lagi menunda-nunda. Kamu hanya duduk dan melakukan sesuatu secara otomatis. Pesan dari video itu, tidak ada yang berarti jika Anda tidak memulainya dari sekarang. Nanti menunggu momen, karena momen itu sebenarnya tidak ada. Menunda itu adalah efek dari kita mendahulukan kegiatan yang gak penting. Otak kita kayak mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan instan seperti
scroll sosmed menimbulkan dopamin yang meningkat. Ketika dopaminnya meningkat, kita harus detox dopamin. Cara untuk berhenti menunda adalah tidak mendahulukan kesenangan instan. Semakin kamu menunda, artinya hal itu adalah hal yang harus kamu lakuin. Kira-kira kalau bisa dirangkum, hal apa aja nih yang kamu dapat di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. See you di next voice jurnal aku.